wabarakatuh. Inna lillahi wa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita berada pada malam ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita selama 2 malam yang lalu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai suri tauladan yang kita harus contoh dalam menata kehidupan kita. Hadirin dan hadirat kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah keutamaan puasa Ramadan adalah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu bulan Sya'ban sebelum Perang Badar. Itu pun masih diberikan suatu keringanan. Yang mampu melakukan silakan, yang tidak bisa melakukan walaupun mampu tetapi harus memberi makan 1 orang setiap hari orang miskin. Kemudian puasa ini merupakan rukun Islam dan itu diwajibkan pada bulan suci Ramadan bulan ini. Mudah-mudahan bulan ini kita akan maksimalkan ibadah puasa kita karena itu adalah merupakan suatu kewajiban di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang cukup luar biasa, mendapatkan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu targetnya. Kalau kita lakukan ibadah puasa dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan puasa ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah adalah bersifat rahasia. Bisa saja kita makan 2 piring, 3 piring, begitu habis makan kita pura-pura loyo. Atau kita minum, habis minum orang tidak tahu. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Makanya puasa ini bersifat rahasia. Makanya ini puasa ini adalah tidak bisa diprediksi nilainya oleh para malaikat. Tidak bisa diprediksi yaitu amalnya. Dalam hadis kursi Allah berfirman, kullu amali Adam lahu. Semua amal cucu Adam itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya. Bahwa semua aktivitas ibadahnya untuk dirinya, kata Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ini. Puasa untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi puasa tidak bisa diprediksi bagaimana nilainya, bagaimana pahalanya. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah kata as-sawmu li, puasa untukku, kata Allah. Wa la ajzi
dan aku akan memberikan pahala bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Ini keutamaan ibadah puasa yang cukup luar biasa. Makanya ibadah puasa ini harus kita lakukan sesuai dengan sunnatullah. Karena berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Karena yang dia tahan puasanya hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri pada siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang ditahan adalah semua yang bisa merusak nilai ibadah puasa, itu yang kita tahan. Tidak makan, tidak minum. Kemudian tidak berdusta. Kalau itu mampu kita lakukan, maka puasa menjadi as-saumu junnatun. Puasa itu ada asyamu junnatun. Puasa itu menjadi perisai, menjadi bingkai dari api neraka, menjadi bingkai dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang bisa kita lakukan selama kita puasa, tentu menjadi bingkai. Junnatun itu menjadi perisai. Kalau kita berpuasa, dijaga adalah rapas. Itu yang pertama. Dihindari itu adalah perbuatan rapas, perbuatan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan dosa. Sekarang bukan lagi mulut yang biasa melakukan dosa, tapi ini jari-jari. Nah, ini jari-jari ini harus ditahan kalau orang berpuasa. Jangan sampai sembarang pencet, kiri hoax, kiri lagi yang menghasut orang, kiri lagi berita-berita bohong, kiri lagi berita-berita yang menghasut orang. Begitu orangnya baca, maka dia akan marah. Itu bisa merusak ibadah puasa. Makanya jari-jari ini sekarang ini, pada zaman teknologi ini cukup luar biasa. Bisa orang masuk penjara gara-gara jari-jari ini yang menindis-nindis HP. Ini yang cukup luar biasa, harus dijaga dalam puasa kita. Kalau dulu hanya perkataan, ucapan lidah ini harus dijaga. Karena kata Rasulullah, "Man lam yuda' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatu ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang meninggalkan perkataan-perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan kotor, maka dia tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Ini begitu pentingnya ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini rahimakumullah cukup luar biasa, bisa menjadi perisai. Karena ada orang yang mengajak kita berantai, mengajak kita adu fisik, adu argumentasi. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Katakanlah ana saum 3 kali, saya puasa, saya puasa. Jangan begitu diajak beronten, diajak adu fisik, diajak di mensos untuk adu di situ. Bilang di situ ana puasa, saya puasa. Jangan mengatakan ya nanti sudah puasa. Maka puasa kita itu tidak kurang atau tidak menjadi perisai lagi. Karena kalau kita nanti sudah puasa, kalau mau baku hantam, itu puasa kita tidak berhasil, tidak mencapai la'allakum tattaqun. Tapi seterusnya, itu ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, dilatih diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hati kita
untuk senantiasa ingat kepada Allah. Setiap perbuatan harus ingat kepada Allah. Setiap tingkah laku harus ingat kepada Allah. Bahwa saya puasa ini, mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa yang mendapatkan nilai di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Kalau orang sudah takwa, insya Allah dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya inilah nilai puasa kaum muslimin rahimakumullah. Keutamaan puasa ini luar biasa. Dan puasa juga ada janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diterima puasanya begitu masuk di pintu Babur Rayyan, ada pintu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga namanya pintu Babur Rayyan. Kata Rasulullah, siapa yang masuk di pintu Babur Rayyan, lewat di situ pasti ahli puasa itu. Puasa Ramadannya diterima, apalagi dia dengan ditunjang dengan puasa-puasa sunnah. Begitu lewat di pintu Babur Rayyan, kata Rasulullah, maka dia tidak akan merasakan lapar dan haus. Itu cukup luar biasa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar puasa dengan baik, menjaga semua yang bisa merusak ibadah puasa kita. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, hati, jari-jari. Nah, ini jari-jari sekarang ini yang harus dijaga juga. Karena semua punya teknologi. Biar anak-anak kecil kalau tidak dikasih HP menangis. Tapi begitu dikasih HP, diam. Apa yang dia tonton? Main game. Main game untuk apa? Bisa dia tonton main game, tapi dibuatkan game Al-Quran, game huruf Arab. Itu yang bagus. Jangan game-game yang cukup luar biasa. SpongeBob, apalagi Tom dan Jerry. Itulah yang merusak perilaku anak kita. Karena itu adalah sadis yang luar biasa. Dan bahkan anak-anak bisa dipraktekkan pada temannya. Ini kaum muslimin rahimakumullah. HP itu cukup luar biasa. Kalau kita pergunakan untuk memahami agama, membaca Al-Quran, bacanya sudah ada, bagaimana lagu-lagunya, bagaimana tajwidnya sudah ada di situ. Bahkan hadis-hadis pun sudah bisa masuk di HP. Mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua. Bahkan ada aplikasi yang sudah ditinggalkan oleh Dr. Lutfi, cukup luar biasa kalau kita buka. Itu memahami ajaran Al-Quran lewat hadis, lewat HP, cukup luar biasa. Tapi kalau tidak dipergunakan itu, maka itu menjerumuskan kita menjadi perbuatan-perbuatan kita. Bahkan anak-anak kalau sudah kecanduan game, dia lupa makan. Ini makanya anak-anak itu harus dijaga dengan baik, harus diarahkan. Ini yang bagus. Kalau perlu dibuatkan ayat-ayat yang bisa menjadi game, huruf-huruf Al-Quran bisa menjadi game. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan puasa ini kita maksimalkan di bulan suci Ramadan, karena kita belum tentu bisa sampai di bulan Ramadan. Jangan mengatakan karena saya ini masih muda, saya ini masih anak-anak. Belum tentu. Karena ajal itu rahasia Allah. Makanya satu menit pun lewat waktu itu, maka tidak bisa lagi kembali. Itulah sehingga Allah bersumpah wal asr, lebih masa. Makanya pergunakan waktu ini, waktu Ramadan ini, untuk maksimalkan ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah puasa kita. Bagaimana ibadah puasa kita dapat menjadi perisai, dapat mencegah kita dari perkataan sia-sia, perkataan bohong, perkataan dusta. Ini. Dan apabila ada orang yang mengajak kita berbuat sesuatu yang tidak baik, tentu kita mengatakan ana saum, saya puasa. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, maka insya Allah puasa kita mencapai apa
apa yang dijadikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Karena itulah yang kita capai. Maka insya Allah kalau kita ini lakukan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Karena ada orang begitu masuk Ramadan sama saya, puasanya tidak beres, salatnya tidak beres, apalagi perkataannya juga tidak beres. Makanya ibadah puasa ini mendidik jiwa kita, mendidik perbuatan kita, mendidik perkataan kita. Jangan sampai merusak ibadah puasa kita. Maka insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah, dan insya Allah kita mendapatkan nilai di sisi Allah, la'allakum tattaqun. Dan orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, maka pahalanya atau balasannya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala siap menanti kita masuk di pintu Babur Rayyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadzallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.